Dirtek baru Timnas Indonesia Simon Tahamata tepat tiba hari ini di Jakarta, langsung tes medis dan akan diperkenalkan Erick Thohir jadi Direktur Timnas Indonesia yang baru jadi harapanku usai. Simon Tahamata semakin dekat dengan jabatan Dirtek Timnas Indonesia. Foto ini memperlihatkan segalanya. Penggemar Timnas Indonesia pasti akan terkejut melihat foto yang membuktikan Simon Tahamata hampir pasti mendapatkan posisi itu. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Alhamdulillah diumumkan tepat tadi malam Erick Thohir bersama tim pelatih sudah putuskan pelatih khusus kiper untuk Timnas Indonesia. Sosoknya jelas asal Belanda dengan pengalaman yang mentereng, sosoknya berinisial SW. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Gokil benar-benar, gak ada capeknya. Usai tonton Persija versus PSBS Biak di Bekasi, tim pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor langsung terciduk nonton laga PSIS Semarang versus Dewa United untuk cari pemain potensial. Dua sosok andalan tampil super luar biasa. Seketika langsung masuk skuad Garuda lawan Australia. Temukan jawabannya hanya di sini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump putuskan panggil Presiden FIFA Gianni Infantino untuk konsolidasi Piala Dunia 2026 Amerika. Adakan rapat pembahasan kebersihan dan tidak ada kecurangan di Piala Dunia. Keduanya akhirnya putuskan blacklist Bahrain dilarang tampil di Piala Dunia 2026 karena wasit terbukti curangi Timnas Indonesia. FIFA terpaksa coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia untung besar. Jadi 4 harapanku usai Donald Trump sebut begini ke Presiden FIFA. Temukan jawabannya di sini. Erick Thohir perintahkan rekan Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia dibocorkan oleh sosok berinisial S dan NA. Siapa sebenarnya sosok misterius ini yang membocorkan kabar besar ini? Temukan bagaimana perintah Erick Thohir bisa membawa kembali rekan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Ini penjelasan selengkapnya. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul. Tepat diumumkan kemarin sore di gedung DPR Komisi 10 oleh Menpora. Ini tanggal sumpah WNI oleh Romani yang akan dilangsungkan di Inggris. Catat tanggalnya. Jangan sampai ketinggalan untuk menyambut dan merayakannya. Simak video sampai selesai. Tak hanya Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto juga jadi kandidat kuat asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dengan 2 nama besar di jajaran calon asisten, Timnas Indonesia akan mendapat pengaruh besar. Siapa yang paling tepat menemani Kluivert? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Memang dasar klub miskin dan pelit, klub raksasa Italia Juventus malah datangkan pemain antah berantah daripada kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Sosoknya bisa bikin kalian tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Erick Thohir PSSI dan Erspo putuskan bagi-bagi gratis 700.000 jersey original baru Timnas Indonesia yang warna merah dan yang putih usai di launching tadi malam. Harga jersey berkisar 1 juta ke atas jadi tuntutanku demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain ini makna mengejutkan desainnya yang bisa bikin kamu semua kaget. Temukan faktanya di sini. Hati fans Timnas Indonesia yang tersakiti akhirnya terkabul. Apakah ini efek karma ucapan bapaknya yang ngawur? Emil Audero Mulyadi tepat dini hari tadi karirnya makin hancur malah main di klub abal-abal kasta rendah Italia. Kok bisa begitu? Ini ulasan selengkapnya. Dasar anggota DPR gak tahu diri. Masih aja ngomong ngawur gak jelas. Masih bedakan lokal dan keturunan. Tepat kemarin sore sosok ini buat pernyataan kontroversial ketika proses naturalisasi oleh Romani. Fans Timnas auto marah besar dan demo gila untuk hal ini jadi harapanku. Penasaran apa yang ia sampaikan? Ini ulasan lengkapnya.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dirtek baru Timnas Indonesia Simon Tahamata tepat tiba hari ini di Jakarta, langsung tes medis, dan akan diperkenalkan Erick Thohir jadi Direktur Timnas Indonesia yang baru jadi harapanku usai. Simon Tahamata semakin dekat dengan jabatan Dirtek Timnas Indonesia. Foto ini memperlihatkan segalanya. Penggemar Timnas Indonesia pasti akan terkejut melihat foto yang membuktikan Simon Tahamata hampir pasti mendapatkan posisi itu. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Posisi Direktur Teknik dalam kurung Dirtek Timnas Indonesia tampaknya akan segera diisi oleh legenda sepak bola Ajax dan Timnas Belanda Simon Tahamata. Nama Simon belakangan ini ramai diperbincangkan terkait kabar bahwa ia akan mengisi posisi tersebut. Rumor tentang keikutsertaan Simon Tahamata sebagai Dirtek mulai muncul setelah ex-pemain Ajax ini terlihat mengikuti akun Instagram @timnasindonesia dan akun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tindakan tersebut langsung disorot oleh warganet dan dianggap sebagai simbol bahwa Simon, yang memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya yang berasal dari Maluku, akan segera menduduki posisi Direktur Teknik yang saat ini masih kosong. Tak berhenti di situ, Simon juga baru-baru ini mulai mengikuti akun Instagram pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri dalam kurung @indrasjafri_coach. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Simon Tahamata akan bergabung dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya. Simon Tahamata memang dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola Belanda. Meskipun begitu, ia 100% berdarah Indonesia, yang menjadikannya sosok yang sangat dekat dengan negara kita. Apakah langkah Simon menuju posisi Dirtek ini akan terwujud? Kita tunggu saja pengumuman resmi dari PSSI. Bagaimana menurut kalian? Apakah Simon Tahamata sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah diumumkan tepat tadi malam, Erick Thohir bersama tim pelatih sudah putuskan pelatih khusus kiper untuk Timnas Indonesia. Sosoknya jelas asal Belanda dengan pengalaman yang mentereng, sosoknya berinisial SW. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Manajer Timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini mengungkapkan bahwa keputusan untuk menggandeng Sjoerd Woudenberg sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia datang langsung dari Patrick Kluivert. Menariknya, posisi pelatih kiper yang sempat kosong akhirnya terisi setelah Kluivert meminta bantuan Woudenberg untuk bergabung dalam tim asuhannya. Sumarji pun memastikan bahwa permintaan Kluivert tidak main-main. Ya benar, itu pelatih kiper Dewa United, ujarnya. Dia akan bergabung sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Woudenberg, yang memang dikenal sebagai pelatih kiper profesional asal Belanda, tampaknya siap melangkah lebih jauh untuk membantu tim Merah Putih. Sebelumnya, namanya mencuat di media sosial setelah terlihat dalam sebuah foto bersama jajaran pelatih Timnas Indonesia, tepatnya berdiri di samping Denny Lanzaat. Banyak penggemar yang penasaran siapa sosok pria berbaju hitam tersebut. Ternyata dialah Sjoerd Woudenberg. Pria berusia 38 tahun ini mulai bergabung dengan Dewa United pada 2023 atas permintaan pelatih Jan-Olde Riekerink. Sebelum itu, Woudenberg memiliki pengalaman luas, pernah melatih kiper di sejumlah klub ternama seperti Orlando Pirates, Cape Town City, Go Ahead Eagles, hingga Ajax Youth. Menariknya, Woudenberg dan Jan-Olde Riekerink sempat bekerja bersama di Cape Town City. Namun baru-baru ini nama Woudenberg tidak terlihat dalam daftar susunan pemain dalam kurung DSP saat PSIS Semarang menghadapi Dewa United di pekan ke-21 Liga 1 2024/2025. Sebagai penggantinya, Dewa United mendatangkan Roy Hendrickson untuk mengisi posisi di staf kepelatihannya. Sementara itu, Sumarji juga menambahkan Patrick Kluivert dan yang lainnya sedang menyaksikan pertandingan PSIS Semarang versus Dewa United. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan ini? Apakah Sjoerd Woudenberg akan memberi dampak positif bagi kinerja kiper Timnas Indonesia?
Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Gokil, benar-benar gak ada capeknya. Usai tonton Persija versus PSBS Biak di Bekasi, tim pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor langsung terciduk nonton laga PSIS Semarang versus Dewa United untuk cari pemain potensial. Dua sosok andalan tampil super luar biasa. Seketika langsung masuk skuad Garuda lawan Australia. Temukan jawabannya hanya di sini. Dengan intens menyaksikan langsung pertandingan, Patrick Kluivert tampaknya semakin paham siapa saja pemain yang layak memperkuat timnas Indonesia dalam racikannya. Kluivert dan jajaran asisten pelatih kini semakin rajin memantau Liga 1 2024-2025. Dan menariknya, dua pemain yang tengah bersinar di klub Dewa United, yakni Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, berhasil menarik perhatian. Meski Dewa United memiliki banyak pemain asing, Egy dan Ricky mampu bersaing ketat dan selalu masuk dalam starting XI. Pada laga terakhir, tepatnya saat Dewa United bertandang ke markas PSIS Semarang, keduanya kembali menunjukkan kualitasnya. Dengan kemenangan meyakinkan 4-1, Egy Maulana Fikri mencatatkan assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-49. Sementara Ricky Kambuaya tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol dan 4 assist. Selain itu, Egy Maulana Fikri kini telah mengemas 9 gol dan 3 assist sepanjang musim ini. Pertanyaannya, apakah penampilan cemerlang keduanya akan membuat Patrick Kluivert memanggil mereka untuk laga timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang? Tentu saja, hal ini menjadi kabar menarik yang patut kita nantikan bersama. Bagaimana menurut kalian, apakah Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya layak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump putuskan panggil Presiden FIFA Gianni Infantino untuk konsolidasi Piala Dunia 2026 Amerika. Adakan rapat pembahasan kebersihan dan tidak ada kecurangan di Piala Dunia. Keduanya akhirnya putuskan blacklist Bahrain dilarang tampil di Piala Dunia 2026 karena wasit terbukti curangi timnas Indonesia. FIFA terpaksa coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia untung besar. Jadi 4 harapanku usai Donald Trump sebut begini ke Presiden FIFA. Temukan jawabannya di sini. Dalam pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyinggung nama Presiden FIFA Gianni Infantino. Pidato Trump yang membahas Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028 ini dianggap oleh Infantino sebagai bentuk dukungan bagi FIFA, terutama dalam penyelenggaraan Piala Dunia yang akan datang. Trump mengungkapkan, jadi saya akan menjadi presiden Anda untuk Olimpiade dan untuk Piala Dunia FIFA. Jadi Gianni, terima kasih untuk Piala Dunia 2026 FIFA dan semuanya terima kasih untuk Olimpiade 2028, kita akan bersenang-senang, yang langsung disambut dengan perasaan senang dari Infantino. Mendengar namanya disebut dalam pidato tersebut, Infantino mengungkapkan rasa terhormatnya. Ini adalah momen luar biasa bagi FIFA, disebutkan oleh Presiden baru Amerika Serikat dalam pidato kemenangannya adalah sesuatu yang unik dan indah, kata Infantino. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas dukungannya dan menegaskan bahwa bersama-sama mereka tidak hanya akan membuat Amerika hebat lagi, tetapi juga seluruh dunia, karena sepak bola menyatukan dunia. Namun, meski dukungan ini dianggap sebagai penghormatan untuk FIFA, beberapa pihak merasa bahwa kontroversi lain, seperti masalah wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya, bisa memberi dampak negatif pada citra sepak bola internasional. Seperti halnya dalam kasus Bahrain yang sempat disebut-sebut terkait dugaan kecurangan wasit terhadap Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan tersebut patut menjadi perhatian serius, bahkan bisa berujung pada sanksi atau blacklist. Apakah kalian setuju dengan pandangan ini? Apakah langkah FIFA dalam mengatasi masalah wasit harus lebih tegas untuk menjaga integritas permainan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir perintahkan rekan Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia dibocorkan oleh sosok berinisial S dan NA.
Siapa sebenarnya sosok misterius ini yang membocorkan kabar besar ini? Temukan bagaimana perintah Erick Thohir bisa membawa kembali rekan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ini penjelasan selengkapnya. Mantan fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yang dikabarkan bersedia kembali bergabung dengan tim Merah Putih. Namun kali ini ia akan bergabung dengan timnas U17 Indonesia, bukan timnas senior seperti sebelumnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa ia mendapat arahan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghubungi Choi Ju-yang. Arahan tersebut ditujukan agar pria asal Korea Selatan yang sempat bekerja dengan Shin Tae-yong ini kembali membantu timnas U17 Indonesia. Fisioterapis berusia 72 tahun ini sebelumnya sempat kembali ke Korea Selatan setelah dipecat bersama Shin Tae-yong dan staf lainnya. Namun, saat itu, Choi Ju yang menyatakan niatnya untuk kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, tujuannya belum sepenuhnya jelas. Choi Ju yang itu kualitasnya luar biasa. Dia profesional saat bekerja, kata Sumarji. Ia pun menambahkan bahwa dirinya sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PSSI untuk segera menyampaikan pesan kepada Choi Ju yang agar kembali ke timnas U17 Indonesia dan membantu pelatih Nova Arianto. Nova Arianto pun mengonfirmasi bahwa Choi Ju yang akan datang ke timnas U17 Indonesia dan menyambut baik kedatangannya. Direncanakan seperti itu. Ditunggu saja datangnya kapan ya. Yang penting dia bersedia untuk kembali ke Indonesia, ujarnya. Keputusan Choi Ju yang untuk kembali ke Indonesia tentunya sangat dinanti mengingat reputasinya yang sudah terbukti dalam dunia fisioterapi. Apakah kehadirannya akan membawa dampak positif bagi timnas U17 Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul. Tepat diumumkan kemarin sore di gedung DPR Komisi 10 oleh Menpora. Ini tanggal sumpah WNI oleh Romani yang akan dilangsungkan di Inggris. Catat tanggalnya. Jangan sampai ketinggalan untuk menyambut dan merayakannya. Simak video sampai selesai. Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi oleh Romani dan dua pemain lainnya berjalan dengan lancar. Setelah memastikan semua tahapan berjalan dengan baik, Dito menyebut bahwa proses naturalisasi ini akan dilanjutkan ke sidang paripurna DPR RI pada Selasa 4 Februari 2025. Hari ini hanya raker bersama Komisi X I3 dan Komisi X terkait pemberian kewarganegaraan untuk Ole, Tim, dan Dion, ujar Dito Aryo Tejo. Dito juga menjelaskan dan ini semua prosesnya sudah selesai dan akan dibawa ke paripurna besok. Untuk pengambilan sumpah, Dito menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan jadwal pada 8 Februari 2025. Untuk sumpah dari pemerintah sudah menyiapkan jadwal di 8 Februari, kata Dito. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan DPR atas kelancaran proses ini. Menurut Dito, pemerintah memang menargetkan pengambilan sumpah pada 8 Februari dan tampaknya target tersebut akan tercapai. Jadi ini tampaknya sesuai target bisa 8 Februari. Dan tadi Pak Marji, selaku Ketua Badan Tim Nasional, sudah menyampaikan di hadapan Komisi 10 bahwa Ole bisa bermain di tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Lanjutnya, rencananya proses sumpah untuk Ole Romani dan dua pemain lainnya akan dilaksanakan di London. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Ole Romani akan memberi dampak besar pada timnas Indonesia? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Tak hanya Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto juga jadi kandidat kuat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Dengan dua nama besar di jajaran calon asisten, timnas Indonesia akan mendapat pengaruh besar. Siapa yang paling tepat menemani Kluivert? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Menurut Sumarji, posisi asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia memang tersedia dua tempat dan oleh karena itu, seleksi dilakukan dengan cermat untuk memilih yang terbaik. Hari ini kami menyeleksi asisten pelatih lokal dan besok untuk pelatih fisik, ujar Sumarji. Sebagai manajer timnas Indonesia, Sumarji menjelaskan bahwa seleksi ini dilakukan dalam 2 hari dan setelah itu, PSSI akan mengumumkan siapa saja yang terpilih. Dari beberapa nama yang mengikuti seleksi itu, tentu nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI, jelasnya.
Yang pasti dari proses seleksi ini pasti akan dipilih orang yang terbaik dari yang terbaik. Tambahnya, di antara beberapa nama yang beredar, Soemarji membeberkan bahwa ada 2 kandidat yang tengah dipertimbangkan untuk mengisi posisi asisten pelatih Patrick Kluivert. Namun yang menarik adalah Kurniawan Dwi Yulianto juga ikut dalam seleksi ini. Kurniawan yang memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten pelatih Timnas Indonesia Senior. Kurniawan juga salah satu kandidat yang saat ini ikut seleksi untuk posisi asisten tim senior, kata Soemarji. Sekali lagi, saat ini semua sedang menjalani seleksi, tegasnya. Soemarji menambahkan bahwa seleksi ini melibatkan beberapa nama yang berpotensi untuk bergabung dalam tim pelatih. Nanti orangnya akan diumumkan oleh Ketum PSSI kalau sudah ada hasilnya, ujarnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Kurniawan Dwi Yulianto atau kandidat lainnya yang layak untuk menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Memang dasar klub miskin dan pelit, klub raksasa Italia Juventus malah datangkan pemain antah berantah daripada kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Sosoknya bisa bikin kalian tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Juventus resmi mendatangkan bek asal Inggris, Lloyd Kelly, dari Newcastle United. Dengan kedatangan Kelly, Juventus akhirnya batal merekrut bek tangguh Timnas Indonesia, Jay Itzes. Kabar mengenai kedatangan Lloyd Kelly diumumkan melalui unggahan resmi di akun media sosial Juventus. Jay Itzes sendiri dipastikan tetap bertahan di klubnya saat ini, Venezia FC. Juventus mendatangkan Kelly dengan status pinjaman dari Newcastle United hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Terdapat opsi untuk membeli sang pemain di akhir masa pinjaman dengan persyaratan tertentu. Juventus mengumumkan kedatangan Lloyd Kelly, bek serba bisa dan berbakat, yang bergabung dengan tim Bianconeri untuk memperkuat pertahanan. Demikian bunyi pernyataan Juventus yang dikutip pada Selasa dalam kurung 4 Februari 2025. Dengan demikian, Juventus dipastikan tak jadi merekrut Jay Itzes. Hal ini diduga kuat karena harga transfer Itzes yang dianggap terlalu tinggi. Juventus dilaporkan mengeluarkan biaya sebesar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah untuk meminjam Kelly. Jika Juventus memutuskan untuk membeli permanen, biaya yang harus dikeluarkan mencapai 14,5 juta euro atau sekitar 246 miliar rupiah. Sementara itu, Jay Itzes yang merupakan kapten Timnas Indonesia dihargai 20 juta euro atau sekitar 338 miliar rupiah. Selisih harga yang sangat signifikan ini menjadi alasan mengapa Juventus akhirnya memilih Kelly ketimbang Itzes. Bagaimana pendapat kalian mengenai keputusan Juventus ini? Apakah Jay Itzes memang layak dihargai lebih tinggi dibandingkan Kelly? Tulis komentar kalian di bawah. Erick Thohir PSSI dan Erspo putuskan bagi-bagi gratis 700.000 jersey original baru Timnas Indonesia yang warna merah dan yang putih usai di-launching tadi malam. Harga jersey berkisar 1 juta ke atas jadi tuntutanku demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain ini makna mengejutkan desainnya yang bisa bikin kamu semua kaget. Temukan faktanya di sini. Jersey tandang terbaru Timnas Indonesia hadir dengan desain yang modern dan minimalis, didominasi warna putih dengan aksen hitam yang memberikan kesan bersih dan profesional. Warna putih sebagai warna utama dipilih untuk menciptakan tampilan yang segar, sementara hitam digunakan sebagai elemen pendukung untuk menambah kedalaman dan kontras pada jersey. Kombinasi warna ini cocok untuk menggambarkan citra Timnas yang siap bertanding di kancah internasional. Berbeda dengan jersey kandang yang memiliki detail kerah, jersey tandang ini dirancang tanpa kerah. Sebagai gantinya, terdapat list berbentuk V dengan gradasi warna hitam putih hitam yang membatasi antara badan dan garis leher. Desain ini memberikan kesan sporty dan dinamis, menggambarkan semangat juang tim yang energik. Salah satu elemen unik dari jersey ini adalah corak abu-abu yang menghiasi bagian pundak hingga lengan luar. Corak ini terinspirasi dari budaya dan ciri khas Indonesia, memberikan sentuhan lokal yang membedakan jersey Timnas Indonesia dengan tim lainnya.
Selain itu, desain ini juga menampilkan kesan modern dan futuristik, menjadikan jersey ini tidak hanya keren tapi juga penuh makna. Apa pendapat kalian tentang desain jersey tandang ini? Apakah kalian suka dengan sentuhan lokal yang ditambahkan? Jangan lupa tulis komentar kalian. Hati fans timnas Indonesia yang tersakiti akhirnya terkabul. Apakah ini efek karma ucapan bapaknya yang ngawur? Emil Audero Mulyadi tepat dini hari tadi karirnya makin hancur, malah main di klub abal-abal kasta rendah Italia. Kok bisa begitu? Ini ulasan selengkapnya. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero, resmi meninggalkan Como dan bergabung dengan Palermo sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh pihak klub melalui akun Instagram resminya pada Selasa (4 Februari 2025). Keputusan Como 1907 untuk melepas Audero tak terlepas dari performanya yang kurang konsisten sejak direkrut dari Sampdoria pada musim panas lalu. Awalnya Audero dipercaya sebagai kiper utama, namun posisinya mulai tergeser setelah kedatangan Jean Butez yang tampil lebih solid di bawah Mistar. Emil Audero telah bergabung dengan Palermo FC dengan pinjaman hingga akhir musim, demikian pernyataan Como di akun Instagram mereka. Klub mengucapkan yang terbaik kepada Emil. Semoga beruntung Emil. Dengan bergabung ke Palermo, Audero kini memiliki tantangan baru untuk membantu klubnya meraih tiket promosi ke Serie A. Saat ini Palermo masih berada di peringkat ke-8 Serie B dan perlu kerja keras untuk mencapai zona promosi langsung. Tak hanya Audero, bursa transfer Januari juga membawa perubahan besar bagi beberapa pemain Como lainnya. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah Emil Audero bisa memberikan kontribusi besar untuk Palermo dalam perjuangan mereka menuju Serie A? Tulis komentar kalian. Dasar anggota DPR gak tahu diri. Masih aja ngomong ngawur gak jelas. Masih bedakan lokal dan keturunan. Tepat kemarin sore sosok ini buat pernyataan kontroversial ketika proses naturalisasi oleh Romani. Fans timnas auto marah besar dan demo gila untuk hal ini jadi harapanku. Penasaran apa yang ia sampaikan? Ini ulasan lengkapnya. Anggota Komisi X DPR RI fraksi PKB Habib Syariaf Muhammad mengkritisi program naturalisasi yang dijalankan PSSI. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan secara terburu-buru dan berisiko bagi perkembangan sepak bola nasional. Beberapa kebijakan yang diambil nampaknya sangat tergesa-gesa, dari mulai merekrut pelatih sampai ke pemain. Tentu saja kita akan sulit sekali untuk memberikan penilaian yang objektif, ujar Syariaf. Ia juga menyayangkan bahwa dalam 2 kesempatan berturut-turut, Ketua PSSI tidak hadir memberikan penjelasan. Padahal pihaknya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai target-target yang ingin dicapai oleh PSSI. Syariaf juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai pemain-pemain diaspora yang sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ia khawatir nasionalisme mereka hanya bersifat artifisial tanpa didasari rasa cinta yang mendalam terhadap negara. Sayang kalau nasionalisme mereka hanya nasionalisme yang sifatnya artifisial, sambungnya. Lebih lanjut, Syariaf menyatakan bahwa dengan banyaknya pemain naturalisasi, kesempatan bagi pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Witan Sulaman, dan Pratama Arhan menjadi semakin terbatas. Tatkala ada pemain naturalisasi ini, kesempatan yang diberikan pada mereka pemain lokal menjadi kurang jelasnya. Ia pun berharap agar dalam jangka waktu 5 tahun mendatang, PSSI dapat mencapai komposisi pemain yang lebih seimbang dengan 60% pemain naturalisasi dan 40% pemain lokal. Mudah-mudahan tidak lebih dari 5 tahunlah kita merekrut pemain naturalisasi, tetapi secara bertahap komposisi pemain lokal dan pemain naturalisasi ya. 60 kurang 40 lah, terang Syariaf. Syariaf menekankan pentingnya menjaga rasa nasionalisme dalam tim yang sedikit banyak dapat terusik dengan dominasi pemain naturalisasi di lapangan. Kita sebagai bangsa, nasionalismenya sedikit banyak akan terusik, tutupnya. Ia berharap kemudahan yang diberikan kepada pemain naturalisasi diimbangi dengan keseriusan dalam bermain di lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah PSSI dengan naturalisasi ini bisa memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia atau justru sebaliknya? Jangan lupa berbagi pendapat kalian.